Baik teman-teman, karena acara akan segera kita mulai, untuk teman-teman dan kakak sekalian yang tidak terkendala, untuk kita bersama-sama menghidupkan kamera Kak. Karena pemateri akan segera masuk dan acara akan segera kita mulai. Baik, sembari menunggu pemateri, kita mulai saja acara kita Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat pemateri kita Ustadz Rifki Abu Hanin yang sebentar lagi akan segera join, dan yang saya hormati teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bersama-sama bisa menghadiri kajian FOSI FH pada malam hari ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Allah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini Andre Gunawan sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan kita kali ini. Perlu kiranya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh teman kita, yakni Faisal Akbar. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian materi yang pada kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, yakni Ustadz Rifki Abu Hanin dengan tema berjuta kejutan ketika berhijrah. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya setelah materi selesai, bisa mengetik "saya ingin bertanya" di kolom komentar. Nanti saya sebagai moderator akan memilih siapa yang berhak bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan mengambil berkah acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, menuju acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh teman kita, yakni Faisal Akbar. Kepada Faisal Akbar, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Faisal Akbar. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena materi kita sudah join, kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk menghidupkan kameranya untuk teman-teman dan kakak sekalian. Baik, kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu pokok dari acara kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang pada kesempatan ini akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Rifki Abu Hanin. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Ya baik, suaranya kedengeran Mas? Ya, iya terdengar. Saya nggak pakai headset soalnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan, meskipun kita tidak bertemu secara langsung seperti biasa, insyaallah tidak mengurangi keberkahan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, para sahabat beliau,
juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita seputar tentang hijrah, di mana tema ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terutama bagi teman-teman ataupun anak-anak muda, di mana kata-kata ini ialah kata yang sedang familiar di kalangan masyarakat kita ataupun kaum muslimin pada umumnya. Dan ini juga sebenarnya sebuah kata-kata yang mahal. Ketika kita mengatakan hijrah, itu berarti kita harus siap dengan konsekuensi hijrah itu sendiri. Dan tahukah kita apa makna hijrah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa hijrah adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu an, yaitu muhajir, orang yang berhijrah, ialah mereka ataupun orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi hijrah menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika kita mengetahui konsekuensi hijrah ini, yakni siapa saja yang berniat dan juga mempunyai sebuah cita-cita untuk berhijrah, maka salah satu konsekuensinya ialah yakni berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan larangan manusia, bukan larangan makhluk, bukan larangan perusahaan, ataupun bukan larangan-larangan yang dibuat oleh manusia lainnya. Hijrah ialah di mana seseorang ketika ia mengaku bahwa saya telah berhijrah, maka konsekuensinya ialah kita hendak meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa beliau mengatakan hijrah ialah at-tarku, yakni meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi hijrah, definisi hijrah ialah kita harus siap meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi hijrah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memulai hijrah, bukan hanya sekedar merubah penampilan yang tadinya tidak syar'i menjadi syar'i. Ya, kita sudah senang dengan proses itu, alhamdulillah, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Namun kita harus naik ke anak tangga berikutnya. Dan juga tidak berhenti di sebuah kalimat ketika kita berbincang-bincang sudah lagi tidak mengatakan bahasa wa, lu ataupun bahasa asik lainnya. Mungkin sudah berubah menjadi ana ataupun antum, anti, antuna. Namun kita harus naik ke anak tangga berikutnya, yakni meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala larang sesuatu, maka kita harus dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan ganti yang lebih baik apapun bentuk larangannya. Dan kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti untuk kebaikan hambanya, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menanamkan pada hati kita hijrah, maka kita harus menguatkan hati-hati kita untuk meninggalkan apapun yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari hijrah. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diberikan kepada saya? Itu ada
beberapa poin nomor 2, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hijrah, yakni dikisahkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Maryam ayat ke-19, di mana di ayat tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan ayahnya Azar. Di dalam beberapa riwayat Azar ini juga disebutkan bahwa Azar ini adalah paman beliau. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Azar ini adalah ayah beliau. Apa percakapan antara Azar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu? Ialah Azar berkata, "Wahai Ibrahim, jika engkau tidak menyukai Tuhan-Tuhan yang kami sembah, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memakai kalimat hijrah. Berarti apa? Disyariatkan oleh kita untuk meninggalkan sebuah kemungkaran ataupun sebuah kebatilan yang itu berada di dalam lingkungan kita. Jadi ketika kita menemukan sebuah kebatilan ataupun kemungkaran ataupun keburukan di dalam lingkungan kita yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka hendaknya kita hijrah. Atau kata para ulama, bolehnya meninggalkan sebuah negeri di mana negeri tersebut menganut ataupun mayoritas beragama non-muslim ataupun non-Islam, maka kita wajib untuk meninggalkan negara tersebut. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Mudaththir kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kemaksiatan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warujza fahjur." Di dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warujza fahjur." Dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Fahjur itu akar kata dari hijrah juga sama hajar. Dan di situ diperkuat dengan fa yang bermakna maka segera hijrahlah dari perbuatan dosa. Warujza fahjur. Maka ketika kita melakukan dosa, maka bersegeralah untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diperintahkan oleh Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan semua makhluk, maka hendaknya kita dengar lalu kita taati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mudaththir sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa tinggalkanlah dosa yang kita lakukan. Maka ketika seseorang melakukan, saya sudah berhijrah, saya sudah taubat, saya sudah berubah menjadi yang lebih baik, maka konsekuensinya adalah tinggalkan dosa yang sering kita lakukan. Mungkin yang dulunya sebelum hijrah orang tersebut gemar sekali bergibah, bernamimah, mengadu domba, atau juga melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, maka hendaknya kita segera tinggalkan dosa-dosa tersebut, karena itulah konsekuensi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan di dalam hati kita akan berhijrah, maka konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan dosa yang kita lakukan dahulu. Terlebih dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan, maka ketika kita berhijrah, kita harus meninggalkan dosa tersebut. Tapi Ustaz, saya sayang sekali dengan pacar saya. Ketika kita sudah berhijrah,
bisa nggak ya Ustaz pacaran tapi dibuat syar'i? Tidak bisa teman-teman semua, maka harus tinggalkan. Sesakit apapun pacar kita, kecewa apapun pacar kita, ketika kita sudah menentukan bahwa kita akan berhijrah, maka kita harus meninggalkan pacar kita tersebut. Apapun alasannya, apapun konsekuensinya, apakah ia akan sakit hati, kecewa, perih, luka, namun itu adalah konsekuensi ketika kita ingin hijrah ke jalan yang lebih baik. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu patut kita ketahui bahwa hijrah juga dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah hijrah secara fisik, yakni sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dan para sahabat meninggalkan Mekah lalu menuju ke kota Madinah. Namun hijrah yang kedua ini adalah hijrah yang paling penting, yakni hijrah qalbu ataupun hijrah hati, di mana kita membuang semua penyakit-penyakit hati kita ketika kita dulu belum berhijrah. Baik itu keyakinan mendasar tentang akidah, tentang kesyirikan, tentang dosa-dosa yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan keyakinan, maka hendaknya kita harus tinggalkan sekarang juga. Atau juga dosa-dosa lain yang berkaitan dengan hati. Mungkin dahulu kita menganggap bahwa sumber rezeki kita ada pada orang tua kita, ada rezeki kita, ada pada takdiran teman-teman kita. Namun pada saat ini ketika kita mengumandangkan di dalam hati kita bahwa saya akan berhijrah, maka semua sumber kebahagiaan yang dulu kita sangka mampu membahagiakan kita, maka harus segera kita tinggalkan dan harus segera kita berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, bahwa sumber kebahagiaan ialah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sumber rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Itu adalah hijrah hati. Dan masih banyak lagi contohnya. Dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tahukah kita bahwa dengan konsekuensi yang sangat-sangat luar biasa ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa hijrah al-muhajir, orang-orang yang berhijrah, ialah mereka yang meninggalkan sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsekuensi itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kabar gembira bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kabar gembira bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang berhijrah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira yang sangat-sangat menggembirakan bagi orang-orang yang berhijrah. Mari kita simak Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah." Barang siapa saja manusia yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya totalitas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Inilah kuncian dari kajian kita, bahwa Allah akan memberikan kabar gembira
bagi orang yang berhijrah, namun berhijrah total niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah mengaku berhijrah, lalu kita tidak mendapatkan kabar gembira ini, maka periksalah diri kita, periksalah niat-niat hati kita, apakah kita sudah berhijrah dengan meniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali orang-orang yang kita jumpai menggerutu, lalu juga menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menepati janjinya. Ketika di mana dia sudah berhijrah, lalu tiba-tiba ia tidak mendapatkan kabar gembira sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam surah ini. Harusnya diri kita harus langsung introspeksi, apakah hijrah saya, hijrah kita, hijrah kami betul-betul totalitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dulu wa man yuhajir fi sabilillah, tidak menyebutkan kabar gembira terlebih dahulu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan terlebih dahulu bahwa barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan, akan jadikan ketika ia hidup di muka bumi muraghaman katsiran wasa'ah, kemudahan, kelapangan yang sangat banyak. Bukan satu kelapangan, bukan dua kemudahan, namun kelapangan dan kemudahan yang sangat banyak. Tidak terhingga. Tapi kuncinya adalah hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tepati janjinya. Allah akan berikan kemudahan, kelapangan yang sangat banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi sangat banyak kemudahan dan kelapangan. Ketika kita meninggalkan perbuatan ataupun pekerjaan kita, perusahaan kita yang haram di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berjanji, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan berikan kemudahan dan kelapangan yang sangat banyak. Dan itu harus kita yakini di dalam hati kita. Karena keyakinan, kata para ulama, keyakinan seorang hamba itu tergantung pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung tingkat keyakinan seorang hamba. Ketika yakin kita sangat-sangat kecil ataupun sangat-sangat sedikit atas balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga lah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita meyakini dengan hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika saya meniatkan diri kita hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan apapun sebagai niatan hijrah saya, dengan seyakin-yakinnya maka pertolongan Allah dengan bentuk kelapangan dan kemudahan akan kita jumpai. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mendengarkan ataupun menyimak dalil-dalil tersebut, maka apa sebenarnya PR kita hari ini? PR kita hari ini adalah kita kurang yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang sangat sulit meninggalkan pasangannya ataupun pacarnya? Karena dia tidak yakin bahwa ketika ia hijrah meninggalkan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti pacarnya dengan yang lebih baik. Bukan berarti setelah putus selalu dapat pacar yang lebih baik ya. Namun Allah berikan kemudahan hidup yang lebih baik, kelapangan hidup yang lebih baik. Kenapa seorang hamba sulit meninggalkan pekerjaannya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya satu, dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik.
ia tidak yakin ketika ia meninggalkan sesuatu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan kelapangan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kita ialah karena kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin kepada Allah Subhanahu. Namun adakah keringanan orang-orang yang tidak mampu berhijrah? Mungkin kalau secara fisik ada. Ketika ia tidak mampu meninggalkan negara yang notabene ataupun yang mayoritas dihuni oleh orang-orang non-Islam, lalu juga hukum yang berlaku adalah hukum yang tidak berlandaskan dengan syariat Islam. Jika ia tidak bisa meninggalkan negara tersebut, maka dibolehkan untuk tetap tinggal di negara tersebut karena sesuatu hal ataupun karena ada keperluan kuliahkah itu ataupun bekerjakah di negara tersebut. Namun hijrah hati, hijrah qalbu itu mutlak wajib bagi kaum muslimin, harus hijrah sekarang juga. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya yang tadi kita sudah dengarkan, satu saja dalil yang tadi kita dengarkan itu sudah mencakup bahwa itulah kabar paling gembira bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kabar gembira yang lebih mengembirakan kecuali ketika kita dengar Allah akan melapangkan, memudahkan urusan-urusan kita ketika kita berhijrah? Tidak ada sahabat yang baik. Tidak ada janji yang lebih manis, janji yang lebih baik kecuali janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada janji manusia bisa tidak ditepati. Kelapangan yang dijanjikan oleh manusia bisa tidak didapati. Namun janji dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kepada kita, asalkan kita yakin akan janji tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan tersebut. Ada sebuah kisah dari sahabat hijrah ataupun teman-teman yang berhijrah yang mungkin dulu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, belum mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mencoba berhijrah. Dan ketika berdiskusi dengan saya, ia cerita bahwa saya yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan saya ganti yang lebih baik. Ketika itu orang tersebut hijrah dari pekerjaannya. Tadinya ia kerja di sebuah lembaga yang Allah Subhanahu wa taala benci, namun ia hijrah dan keluar karena ia tahu bahwa pekerjaan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita dan waktu berjalan, akhirnya ia bercerita bahwa saat ketika saya meninggalkan pekerjaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kelancaran dan kemudahan. Saya bilang, uangnya bertambah. Tidak, kata dia. Sedikit kalau rezeki ya biasa saja. Ternyata kelapangan yang ia rasakan, kemudahan yang ia rasakan ialah kemudahan dan kelapangan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan untuk melakukan sholat tepat waktu. Kemudahan dan kelapangan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudahan dan kelapangan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudahan dan kelapangan untuk bangun di sepertiga malam. Kemudahan dan kelapangan hati untuk khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia bilang, ini hidayah ataupun hadiah yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Jadi itu teman-teman, kelapangan, kemudahan itu bukan hanya berbentuk dunia, namun ketika kita dimudahkan untuk beribadah, untuk taat, diberikan rasa khusyuk,
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat yang sebenarnya kemudahan dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkayakan kita, namun tidak memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Ingin sholat tepat waktu sulit sekali. Untuk menyelesaikan one day one juice sulit sekali. Untuk bangun di sepertiga malam sulit sekali. Maka itu bukan sebuah kemudahan. Kemudahan yang hakiki, kelapangan yang hakiki bagi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah diberikannya nikmat dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pada malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang tidak diberikan kemudahan untuk bergabung di majelis ini. Itu adalah sebuah ujian. Itu adalah sebuah ujian. Namun teman-teman yang dimudahkan, kuotanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya, tempatnya nyaman, diberikan kekhusyuan, fokus untuk mendengarkan materi yang disampaikan, maka bersyukurlah, itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti boleh dilanjutkan dengan diskusi ataupun tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, untuk teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirim di kolom chat. Saya izin bertanya. Nanti saya akan memilih pertanyaan siapa yang paling pertama untuk bertanya kepada Ustadz. Terima kasih. Untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Baik Ustadz, sudah ada 2 pertanyaan. Kita tunggu dulu pertanyaan. Sembari menunggu, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Iksan Setiawan. Kepada Kak Iksan, dipersilakan untuk bertanya, Kak. Baik, izin bertanya Ustadz. Ya. Yang ingin saya tanyakan terkait cara kita membatasi perbuatan kita agar tetap dalam koridor-koridor agama Ustadz. Yang mana kan pada dasarnya kan kehidupan di zaman sekarang ini kan kita lumayan keruh, di mana pergaulan bebas udah semakin merajalela baik di lingkungan di luar kampus maupun di dalam kampus. Bagaimana kita tetap memanage diri kita agar tetap melakukan aktivitas sehari-hari tetapi tetap dalam koridor-koridor agama Ustaz. Tidak setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak menimbulkan dosa Ustaz. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Ini ada pertanyaan kedua. Ini ada satu pertanyaan lagi kemarin Ustaz. Oh gitu, boleh. Langsung Berarti gimana Ustaz? Saya jawab yang pertama dulu atau gimana? Dilangsungkan saja Ustaz. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Oh iya, baik, satu dulu ya. Bagaimana menjaga aktivitas kita supaya tidak keluar dari koridor-koridor agama? Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan pertolongan-pertolongan
bagi hamba-hambanya untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk ataupun maksiat. Yang pertama yang bisa dilakukan mungkin buat teman-teman, dawamkan ataupun biasakan membentengi hari-hari kita dengan zikir pagi dan petang. Dengan zikir pagi dan petang, sehingga dengan zikir pagi dan petang tersebut kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas kita senantiasa dituntun dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu sebenarnya kuncinya, harus yakin bahwa yang bisa menolong kita keluar dari perbuatan-perbuatan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pegang HP saja, buka Instagram saja, itu sekarang maksiat tinggal pilih, gitu kan ya. Tinggal pilih, mau klik yang mana itu tinggal pilih. Makanya kita senantiasa berlindung pada Allah. Ya Allah, lindungi jari-jari hamba supaya tidak mengklik ataupun membuka sesuatu yang dibenci ataupun tidak disukai oleh engkau. Intinya itu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan membentengi kita dari bisikan-bisikan setan dengan cara mendawamkan zikir pagi dan petang. Karena hakikatnya mereka lah yang membisikkan agar kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, sehingga kita terjerumus kepada maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Itu mungkin solusi ataupun yang bisa saya bagi. Mungkin itu, silakan selanjutnya Mas Andre. Baik Ustadz, di pertanyaan kedua ada pertanyaan dari Kak Bagas Pardana. Izin bertanya, bagaimana menata hati dan daya rasional kita sebagai manusia agar tidak keliru dalam mengambil sebuah keputusan, Ustadz? Terima kasih. Menata hati, ya, sama sih sebenarnya ini ya. Namun kalau hati ini memang sebuah organ yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu memang senantiasa berbolak-balik. Ya kuncinya sama. Ketika mengambil keputusan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini teman-teman. Kenapa jawaban saya seperti itu? Karena memang hakikatnya kita ini lemah mengambil keputusan, membentengi diri, itu sangat lemah. Hakikatnya manusia sangat kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam sholat kita senantiasa kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah sebuah ayat yang berkesinambungan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, iyyaka na'budu. Ketika kita melafadzkan ataupun mengaku bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menghamba, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, maka selanjutnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan inilah sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam semua aspek, baik sebagai pemimpin, pengambil keputusan, sebagai bawahan, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, apapun aktivitas kita, inilah kunci kehidupan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa ayat ini, maka kita tidak bisa apa-apa. Ataupun manusia itu adalah lemah. Maka Allah siapkan itu di dalam sholat. Senantiasa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu adalah sebuah pengakuan dari seorang manusia kepada Rabb-nya bahwa hanya kepada Allah lah kami beribadah dan menghamba, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Dan ini harus dibuktikan, harus membersihkan hati-hati kita dari ketergantungan, berharap, cemasnya, takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Namun ketika kita belum membersihkan ilah-ilah ataupun Tuhan-Tuhan yang lainnya, Tuhan mengaku ataupun mengharap-harap pertolongan dan melupakan pertolongan Allah,
mengakui ataupun menyadari bahwa sumber pertolongan datang dari manusia, bukan dari Allah. Nah, ini yang menjadi masalah dari manusia. Maka itu dulu yang harus dikosongkan, bahwa tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil keputusan juga seperti itu, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lanjut yang lain? Jadi Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya dari teman kita Aulia Sulupa. Jadi bertanya Ustadz, apakah ada trik agar kita bisa menjadi manusia yang istiqomah dalam melakukan hijrah? Syukron Ustadz. Oh, trik. Trik ya, apa tadi trik? Trik khusus agar kita bisa menjadi manusia yang istiqomah dalam berhijrah Ustadz. Iya. Satu saja. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini adalah trik untuk kita semua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita atau memberikan kisi-kisi kepada kita bahwa la yastaqimu imanan, tidak akan istiqomah iman seorang hamba, wala yastaqimu qalbuh, sebelum istiqomah dulu hatinya. Jadi trik agar istiqomah satu adalah benahi hati-hati kita. Kok hati terus sih Ustaz? Ya, memang itu sumbernya. Sumber kekuatan iman, sumber kekuatan doa, sumber kekuatan ibadah itu ada di hati. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain, inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahat jasad kulluh, wa idza fasadat fasadat jasad kulluh. Hati itu adalah panglima. Ketika ia baik, maka semua anggota badannya akan baik. Kenapa semua anggota badan akan baik ketika hati baik? Karena hatilah yang mengendalikan semua anggota badan kita. Jadi ketika hati kita sudah baik, maka mata kita akan baik, telinga kita akan baik, mulut kita akan baik, langkah kaki kita akan menuju kepada kebaikan, tangan-tangan kita, semua anggota badan kita akan kita pergunakan dengan sesuatu hal yang baik-baik saja. Maka kata Nabi SAW, tidak akan istiqomah berdiri tegak iman seseorang sebelum ia perbaiki dulu ataupun istiqomahkan dulu hatinya. Hatinya dibersihkan dulu. Hatinya dibersihkan dulu. Harapnya, cemasnya, takutnya. Makanya teman-teman, satu contoh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas, itu kenapa bisa menjadi orang yang sangat kokoh? Itu sebab nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat simpel. Jika itu dia dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai gulam, wahai anak, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha yajib tujahak. Jagalah Allah, jagalah ketaatan kepada Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Jagalah ketaatan kepada Allah, maka Allah akan bantu kamu ketika kamu mengalami kesulitan. Wa idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah, jangan ke makhluk. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau memohon pertolongan, membutuhkan pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, jangan langsung teringat oleh makhluk. Ini yang dimaksud mengistiqomahkan hati. Lalu ditambah lagi, diyakini lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau jama'at an ummati, meskipun semua umat seluruh dunia, seisi bumi itu berencana, bersekongkol untuk memberikan kemudorotan, untuk mencelakakanmu, maka tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, ketika semua manusia bersekongkol, bersepakat untuk memberikan engkau sebuah kebaikan, sebuah kemanfaatan, tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas dasar nasihat itu, kekokohan Ibnu Abbas terbentuk di usia 8 tahun. Jadi kisi-kisi agar istiqomah adalah kuatkan dulu hati-hati kita.
kuatkan dulu hati-hati kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan hati-hati para sahabat dengan nasihat-nasihat tersebut, dan nasihat tersebut sampai kepada kita. Dan tak kalah lanjutan hadis tadi yang tentang istiqomah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, la yastaqimu qalbuh, dan tidak akan istiqomah hati kau. Hati kita tidak akan pernah istiqomah. Sebelum apa? Perbaiki dulu lisan kita. Karena salah satu penyebab kerasnya hati ialah ada di lisan kita. Dosa-dosa lisan ini adalah salah satu sumber kerasnya hati manusia. Ketika hati manusia sudah keras, maka anggota tubuhnya akan sulit untuk bisa istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas Andre. Baik, ini ada pertanyaan. Sampai jam berapa kita? Ini 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa sih, saya sampai malam juga nggak apa-apa. Asal teman-teman sanggup. Oke, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari teman kita Fadila Isnaino. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam berhijrah? Dikarenakan pada masa saat ini banyak sekali godaan dalam perjalanan kita untuk berhijrah. Dan bagaimana cara menolak teman-teman kita yang bertolak belakang dengan perjalanan kita, sedangkan jika kita menolaknya tidak bisa dipungkiri, bisa jadi kita dijauhi bahkan dikucilkan, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Ya, di zaman yang penuh fitnah ya, pasti masalahnya di sini pergaulan. Teman-teman harus satu, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahib sahib, bahwa sahabat itu menarik. Jadi ketika kita memiliki sahabat yang perilakunya bertentangan atau tidak mensupport dengan kondisi kita yang sedang berhijrah, maka segera tinggalkan sahabat tersebut. Tidak ada pilihan lain. Dan jika dikucilkan, maka kita kembali lagi ke bab yang awal, bahwa kebahagiaan tidak bersumber dari sahabat ataupun teman. Insya Allah teman-teman tetap bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan meskipun dikucilkan oleh teman-teman tersebut. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah kekokohan hati kita. Kita harus yakin bahwa tidak ada masalah ketika kita dikucilkan oleh manusia, asalkan kita berada di atas kebenaran. Pilihannya hanya 2 teman-teman, diwarnai atau mewarnai. Ketika kita bisa mewarnai, maka lanjutkan warna tersebut. Namun ketika kita sudah terwarnai oleh teman-teman kita, maka tidak ada langkah lain kecuali meninggalkan teman-teman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Boleh lanjut? Baik, Ustaz, ini ada 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik, sekarang pertanyaan dari teman kita yang biasa. Ada pernyataannya, Ustaz. Kondisi dunia sekarang yang memprihatinkan. Begitu banyak konflik dan konspirasi, sehingga membuat seseorang yang sedang menempuh proses hijrah merasa ragu dan kian gelisah. Terusnya memastikan kebenaran yang ada, malah para tokoh ulama yang saling salah menyalahkan dan saling menyesatkan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi dan langkah apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Yang harus kita lakukan adalah tidak ikut-ikutan ke permasalahan tersebut. Tidak ikut-ikutan terlalu jauh dalam permasalahan tersebut. Apapun hiruk pikuk yang sedang terjadi, coupling kita
untuk saat ini adalah fokus untuk menata diri. Ketika kita terlalu jauh mengikuti hiruk-pikuk tersebut, maka hati kita akan terganggu, akan terguncang, akan bingung, dan akhirnya itu mengganggu fokus kita untuk membenahi diri. Maka di zaman saat ini, biarkanlah kita yakin saja bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar akan benar di sisi Allah, dan yang salah akan salah pula nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita muhajir, orang-orang yang sedang mengalami proses hijrah atau perbaikan diri, maka hendaknya tidak terlalu jauh mengikuti hiruk-pikuk yang sedang terjadi di dunia ini ataupun di negara kita. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Boleh lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Fauzia Papa. Ini bertanya, bagaimana ciri-ciri hati yang sudah benar-benar niat dalam berhijrah? Wah, ciri-ciri ya. Ciri-cirinya satu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, satu ciri-ciri orang yang sudah berhijrah adalah dia taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Ialah taubat yang dia tidak mengulangi dosa itu lagi. Jadi tolak ukurnya gini teman-teman, ketika kita meninggalkan dosa, kita beristighfar, kita mohon ampun, maka konsekuensinya adalah kita tidak mengulangi dosa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau ciri-cirinya, ya teman-teman yang tahu sendiri, ya kisi-kisinya dari ulama seperti itu, bahwa seorang tersebut benar-benar meninggalkan dosa dan tidak mengulangi dosa tersebut. Bagaimana Ustaz? Malah buat dosa baru gitu ya, tutup lagi. Buat dosa baru lagi, tutup lagi. Buat dosa baru lagi, tutup lagi. Yang jelas adalah kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak juga meremehkan dosa. Ciri-cirinya itu, orang yang sudah berhijrah tidak meremehkan dosa dan juga tidak terjerumus ke pintu-pintu dosa yang lainnya. Jadi ketika dia mau dosa, dia minta ampun, namun tidak meremehkan dosa. Karena ciri-ciri orang yang meremehkan dosa ialah ketika dia bertobat lalu dia mengulangi dosa itu lagi. Bertobat lagi, mengulangi lagi. Bertobat lagi, mengulangi lagi. Itu bisa dipastikan karena dia meremehkan dosa. Karena ia menganggap bahwa Allah Maha Pengampun, akhirnya ia meremehkan dosa dan terjerumus lagi ke dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Mas Andre. Terima kasih Ustaz. Syukron. Baik. Jadi ditutup, saya yang nutup. Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum tutup dengan salam, saya ini sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Kepada Ustadz dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ustadz, sekali lagi terima kasih atas materi untuk kita pada malam hari ini. Semoga ilmu bisa berguna ke depannya Ustadz. Amin. Baik, sebelum saya tutup dengan salam, mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillah. Subhanallah. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.